besar, mengukuhkan tepian sungai, menggali saluran, mengandangkan ternak, memasang ranjau tajam, membendung sebahagian alur sungai untuk menangkap ikan, menjala, menarik jaring, memasang jaring, menangguk ikan, merentang jaring, segala pekerjaan untuk kepentingan raja. Jangan marah-marah, jangan munafik, jangan resah dan uring-uringan, kerjakanlah dengan senang hati semuanya. Resapkanlah tugas kita. Namun bila kita pulang ke kota, jangan berak di pinggir jalan atau di pinggir rumah di ujung bagian yang tak berumput, agar tidak tercium oleh Menak dan Gusti. Timbuni tungku yang berlubang-lubang supaya tidak dikutuk dan disalahkan ibu bapak dan perguruan, disesali oleh orang-orang tua karena perbuatan kita yang ceroboh. Namun kalau menurut Sang Hyang Siksa, berak harus 7 langkah dari jalan, kencing harus 3 langkah dari jalan. Pasti tidak akan dimarahi orang lain karena kita mengetahui perbuatan yang terlarang. Kalau dikerjakan akan mendatangkan sedih, yang terlarang itu dapat mengakibatkan kematian, dan dalam kota itu, perhatikanlah tempat hukuman ujung kayu penjepit tangan hukuman, mungkin pemandian keraton, kandang larangan, rumah larangan. Demikian pula memintas jalan, menghampiri atau melewati rombongan raja yang sedang bercengkerama, karena semua itu merupakan perbuatan dosa. Bila kita masuk ke keraton, maka baik-baiklah melihat, jangan sampai melanggar, mendorong, mengganggu atau memutus jajaran orang-orang yang duduk. Bila kita duduk jangan salah menghadap, baik-baiklah bersila. Dan sekiranya kita diajak bicara oleh raja, pikirkanlah betul-betul bicara kita. Harus layak supaya menyenangkan raja. Dan perhatikanlah mereka yang dapat ditiru, mantri, gusti yang terkemuka, bayangkara yang menghadap, pangalasan, juru lukis, pandai besi, ahli kulit, dalam wayang, pembuat gamelan, pemain sandiwara, pelawak, peladang, penyadap, penyawa, penyapu, bela mati, juru moha, barat katiga, prajurit, pemanah, pemarang, petugas dasa dan penangkap ikan, juru selam dan segala macam pekerjaan. Semua setia kepada tugas untuk raja, itu semua patut ditiru sebab mereka melakukan tapa dalam negara. Jika ada di antara kita yang dimarahi oleh raja, itu semua jangan ditiru perbuatannya, nanti kita pun mendapat marah pula. Ini perbandingannya, kalau orang pergi ke hutan menginjak duri, lalu kita pun penginjaknya, terasa sama sakitnya. Bila ada di antara kita yang terpuji, cekatan, terampil, penuh keutamaan, cermat, teliti, rajin, tekun, setia kepada tugas dari raja. Yang demikian itu perlu ditiru perbuatan dan kemahirannya, pasti kita pun akan mendapat pujian pula. Bila ada orang baik penampilannya, baik tingkahnya, baik perbuatannya, tirulah seluruhnya karena yang demikian itu disebut manusia utama. Bila ada orang yang buruk penampilannya, pandir tingkahnya, tetapi baik perbuatannya, yang demikian itu jangan ditiru tingkahnya, dan perhatikan penampilannya. Tirulah perbuatannya. Kalau ada orang yang buruk penampilannya, pandir tingkahnya dan buruk pula perbuatannya, yang demikian itu noda dunia, menjadi pengganti tumbal kita seluruh dunia, namanya kebusukan di antara manusia. Itu semua patut diingat, sengsara dan bahagia, buruk dan baik, tergantung kepada guru. Ini tandanya, ada orang mati waktu mencuri, mati ketika menggerayangi rumah orang, mati waktu menodong, mati waktu merangkum, dan segala macam perbuatan hianat, semua itu harus diperhatikan karena jangan dijadikan contoh. Ya itulah yang disebut guru nista. Ada lagi, kalau kita menonton wayang, mendengarkan juru pantun, lalu menemukan pelajaran dari kisahnya, itu disebut guru pantun. Bila kita menemukan pelajaran yang baik dari membaca ia disebut guru pantun. Kalau melihat hasil pekerjaan besar seperti ukir-ukiran, hasil pahatan, papadungan, papasan kayu, lukisan, enggan bertanya kepada pembuatnya, terpahami oleh rasa sendiri hasil mengamati karya orang lain, ia disebut guru reti. Mendapat ilmu dari anak, disebut guru rer. Mendapat pelajaran dari kakek, disebut guru kaki. Mendapat pelajaran dari kakak, disebut guru kakang. Mendapat pelajaran dari toa, disebut guru tua. Mendapat pelajaran di tempat bepergian, di kampung di tempat bermalam, di tempat berhenti, di tempat menumpang, disebut guru hawan. Mendapat pelajaran dari ibu dan bapak, disebut guru kamulan. Demikian pula kalau berguru kepada Maha Pendeta, disebut guru utama, ia disebut guru mulia, guru premana, ia guru kaupadesaan. Itulah yang disebut catur utama, 4 keutamaan. Karena itu bila telah selesai menunaikan semua kewajiban dan pekerjaan, periksalah kembali mana yang jelek mana yang bagus, mana yang buruk mana yang baik. Begitulah bila ada yang memuji kita,
hendaknya segan dan sadarlah kita, ganti kembalikan kepada yang memuji supaya kita tidak mementingkan pujian orang lain. Kalau kita senang dipuji, ibarat galah panjang disambung ranting belalai karena merasa senang oleh pujian, lalu menjadi tekebur karena merasa diri berkecukupan di rumah sendiri dengan makanan, minuman, kesenangan, kenikmatan dan perabotan, lalu dijadikan andalan. Itu disebut galah panjang, itu ibarat padi hampa namanya. Begitulah, kalau ada yang mencela mengeritik kepada kita, terimalah kritik orang lain itu. Yang demikian itu ibarat galah sodok dipotong runcing. Ibarat kita sedang dekil, celaan itu bagaikan air pemandian, ibarat kita sedang menderita kekeringan kulit, bagaikan datang orang yang meminyaki, ibarat kita sedang lapar, bagaikan datang yang memberi nasi, ibarat kita sedang dahaga, bagaikan datang orang yang mengantarkan minuman, ibarat kita sedang kesal hati, bagaikan datang orang yang memberi sirih pinang. Itulah yang disebut panca parisuda, 5 penawar, ibarat galah sodok diperpendek. Bila kita merasa bahagia, ibarat padi berat isi, pasti sejahteralah orang banyak, karena bertemu dengan sumber kesenangan dan kenikmatan, yaitu, tahan celaan dan mengambil, memperhatikan, nasihat orang lain. Bila sedang sibuk tundalah sementara, lebih-lebih bila sedang tidak ada pekerjaan, untuk menjenguk ibu bapak. Itulah yang disebut manusia sejati, yang disebut keutamaan tertinggi, ibarat dewa berwujud manusia namanya, berpribadi sempurna, benih kebajikan dan pohon kebenaran. Ini pelengkap perbuatan, agar tidak gagal dalaran hidup, agar rumah tangga kita penuh berkah, yaitu, cermat teliti, rajin, tekun, cukup sandang, bersemangat, berpribadi pahlawan, bijaksana, berani berkurban, dermawan, cekatan, terampil. Bila kita membuat sawah, untuk sekedar tidak sengsara, bila kita membuat kebun, untuk sekedar tidak mengambil sayur-sayuran di ladang kecil milik orang lain atau ke ladang luas milik orang lain, sebab tak akan dapat memintanya, memelihara ternak hidup sekedar tidak membeli atau menukar, barter, memiliki, perkakas untuk sekedar tidak meminjam. Selimut dan pakaian jangan kekurangan, makan dan minum jangan kekurangan, anak dan istri nasihati supaya tidak dikatakan merusak kesusilaan. Perhatikanlah Sang Hyang Siksa kandang karesian. Hendaknya kita tidur sekedar penghilang kantuk, minum tuak sekedar penghilang haus, makan sekedar penghilang lapar, janganlah kita berlebih-lebihan. Ingatlah bila suatu saat kita tidak memiliki apa-apa. Demikian pula, mengenai kejujuran anak istri, jangan bersikap pembeli hati supaya tidak hanya tampaknya saja berbuat. Bila kita berhasil mengajarinya dan menuruti nasihat, itulah anak kita, istri kita. Bila tidak menuruti nasihat, mereka itu sama saja dengan orang lain. Namun bila tetap bandel, istri dan anak yang demikian, sudahlah jangan kita aku. Pasti kita mendapat beban, pasti tersesat masuk neraka, musnah hasil amal kita, hilang pahala leluhur. Ini ajaran Sang Dharma Pitutur, agar hidup kita tidak tanpa tekad memelihara hasrat. Alat hias itu sisir, bejana berisi air itu jernih, tampak dasar tempatnya dan tampak tanpa busa. Dikatakan, seri itu namanya emas, adapun emas bila tidak digosok suram warnanya, kalau digosok cemerlang indah sebab terpelihara, demikianlah tamsil kita manusia ini. Kalau mentaati Sang Hyang Siksa, sejahteralah perasaan kita ibarat lurus bertemu dengan lurusnya. Bila tidak mentaati Sang Hyang Siksa kereta ibarat bengkok bertemu dengan bengkoknya. Alat hias itu cermin. Adapun cermin, bila tidak terlihat, samarlah bayangan kita. Bila terlihat akan jelaslah rupa kita di dalam cermin itu. Begitulah manusia ini, dapat meniru perilaku orang lain. Bila sempurna pasti terikuti oleh perasaan kita. Kalau tidak akan bisa menuruti nasihat, membelakangi aturan namanya. Jemangan itu disebut tempat bercermin. Yang dapat dianggap air bening itu ialah budi kita yang baik. Oleh sebab itu maka lihatlah agar pikiran kita tetap hidup. Negeri itu disebut kota. Adapun kota, bila kosong tak ada yang patut ditiru. Demikian pula perkataan, bila tidak berisi, dusta namanya. Tetapi bila bersih dan pada tempatnya, itu semuanya patut ditiru, demikianlah semua perkataan. Bila terisi, maka dikatakan benar-benar terbukti. Demikianlah kita manusia ini. Bila ingin tahu sumber kesenangan dan kenikmatan, ingat-ingatlah kata Sang Dharma Pitutur. Inilah selokannya, telaga dikisahkan angsa gajah mengisahkan hutan ikan mengisahkan laut bunga dikisahkan kumbang. Maksudnya, demikianlah bila kita akan bertindak, janganlah salah mencari tempat bertanya. Bila ingin tahu tentang taman yang jernih, telaga berair sejuk tanyalah angsa. Umpamanya ada orang menekuni pedoman hidup,
jernih pikiran, hidup hasratnya, bergelora, ibarat angsa berada di telaga bening. Bila ingin tahu isi laut tanyalah ikan. Ibaratnya orang ingin tahu tentang budi raja dan budi Mahapendeta. Bila ingin tahu tentang isi hutan tanyalah gajah, ini maksudnya. Yang diibaratkan isi ialah tahu keinginan orang banyak. Yang diibaratkan gajah ialah tahu tentang kekuatan sang raja. Bila ingin tahu tentang harum dan manisnya bunga, tanyalah kumbang. Maksudnya yang diibaratkan kumbang itu ialah orang dapat pergi mengembara, tahu perilaku orang lain. Yang diibaratkan harum bunga ialah manusia yang sempurna tingkah lakunya, manis tutur katanya selalu tampak tersenyum penuh kebahagiaan. Maksudnya janganlah salah memilih tempat bertanya. Bila ingin tahu semua cerita seperti Damarjati, Sang Hyang Bayu, Jayasena, Sedamana, Pujayakarma, Ramayana, Adiparwa, Korawasarma, Bima Sorga, Ranggalawe, Boma, Sumana, Kala Purbaka, Jarini, Tantri, ya segala macam cerita tanyalah dalam. Bila ingin tahu segala macam lagu, seperti Kawi Bawatuha, Kawi Panjang, Kawi Lalanguan, Kawi Panyaraman, Kawi Sisi Endiran, Kawi Pempeledan, Bombong Kaso, Prerane, Pasir Eri, Kawi Babahanan, Kawi Barongan, Kawi Tantung, Kawi Sasa Batan, Kawi Igelgelan, segala macam lagu, tanyalah para guna ahli karawitan. Bila ingin tahu permainan, seperti Ceta Maceh, Ceta Nirus, Tatapukan, Babarongan, Babakutrakan, Ubang-ubangan, Nerkui Panca, Muniken Bur, Ngadu Lesung, Asup Kanalantar, Ngadu Nini, segala macam permaman, tanyalah empu. Bila ingin tahu tentang pantun, seperti Langgalarang, Banyak Catra, Siliwangi, Haturwangi, tanyalah juru pantun segala macam lukisan, seperti Pupunjengan, Hihinggulan, Kekembangan, Alas-alasan, Urang-urangan, Memetahan, Sisirangan, Taruk Hata, Kembang Tarate, segala macam lukisan, tanyalah pelukis. Segala macam hasil tempaan, ada 3 macam yang berbeda. Senjata sang Prabu ialah pedang, abet pecut pamuk, golok, pesol tendet, keris. Raksasa yang dijadikan dewanya, karena digunakan untuk membunuh. Senjata orang tani ialah kujang, baliung, patik, koret, pisau sadap. Detia yang dijadikan dewanya, karena digunakan untuk mengambil apa yang dapat dikecap dan diminum. Senjata sang pendeta ialah kalakatri, peso raut, peso dongdang, pangot, pakisi. Danawa yang dijadikan dewanya, karena digunakan untuk mengerat segala sesuatu. Itulah ketiga jenis senjata yang berbeda pada sang Prabu, pada petani, pada pendeta. Demikianlah bila kita ingin tahu semuanya, tanyalah pandai besi. Segala macam ukiran ialah naga-nagaan, barong-barongan, ukiran burung, ukiran kera, ukiran singa, segala macam ukiran, tanyalah Maranggi, ahli ukir. Segala macam masakan, seperti nyupar nyapir, rarama endi, nyocobek, nyopong koneng, nyanglarken, nyarengseng, nyesengit, nyayang kupedes, bebeleman, papanggangan, kakasian, hahanyangan, rarameusan, dirum diamis-amis, segala macam masakan, tanyalah Harep Catra, juru masak. Segala macam kain, seperti kembang encang, gagang senggang, samelek, semat sahurun, anyam cayut, sigeji, pasi, kalangkang ayakan, polengre, ganis jaya enti, cecempaan, paparanakan, mangin haris, siliganti, buh siang, bebernatan, papakanan, surat awi, parigi nyengso, gaganjar, lusian besar, kampuh jaya enti, hujan riris, buh alus, ragen panganten, segala macam kain, tanyalah pangeyek ahli tekstil. Bila ingin tahu agama dan parigama, acara tunduk kepada adigama, adigama tunduk kepada gurugama, gurugama tunduk kepada tuhagama, tuhagama tunduk kepada satmata, satmata tunduk kepada surakloka, surakloka tunduk kepada nirawera. Manusia utama bebas dari dosa ciri manusia utama, segala hal mengenai agama dan parigama tanyalah pratanda. Bila ingin tahu tentang perilaku perang, seperti Makara Bihua, Katra Bihua, Lisan Bihua, Singha Bihua, Garuda Bihua, Cakra Bihua, Suci Muka, Braja Panjara, Asu Maliput, Merak Simpir, Gagak Sangkur, Luwak Maturut, Kidang Sumeka, Babah Buhaya, Ngali, Gamanik. Lemah Merewasa, Adipati, Prebut Sakti, Pakai Prajurit, Tapak Sawetrik, tanyalah Panglima Perang.
Bila ingin tahu semua mantra, seperti jampa-jampa, gegui susuratan, sasaranaan, kaseangan, pawayagahan, puspaan, susudaan, hurip-huripan, tuen, duk iem, pararasen, pasakuan, segala macam ajian tanyalah Brahmana. Bila ingin tahu tentang puja dan sanggar, seperti patah puja daun, gelar palayang, puja kembang, nyaem pingan lingga, momean sang hyang, segala macam hal mengenai memuja tanyalah janggan biarawan. Bila ingin tahu tentang perhitungan waktu, seperti bulan gempa, tahun tanpa te, gek, tanpa sirah, sakala lumaku, sakala ma dek, bumi kape dem, bumi grempa, segala macam pengetahuan warisan leluhur, tanyalah bujangga. Bila ingin tahu tentang dharma siksa, siksa kandang, pasuktapa, padenaan, mahapawitra, siksa guru, dasasila, tato buana, tato sarira, tato ajnana, segala macam isi pustaka, lanyalah pendeta, demikian pula tentang kesempurnaan di seluruh kerajaan, kemuliaan, keutamaan, kewaspadaan, keagungan, tanyalah raja. Bila ingin tahu tentang cara-cara mengukur tanah, seperti mengatur tempat, membagi-bagikan kepada seluruh rakyat, memberi tanda batas, meratakan, membersihkan lahan, mengukur, menyamakan, meluruskan, mengatur, bila tinggi didatarkan, bila rendah diratakan, segala macam pengaturan tempat, tanyalah Mangkubumi. Bila ingin tahu tentang semua pelabuhan, demikian pula, gosong, gorong, kabua, riak mokrok, riak maling, alun agung, tanjung, hujung, nusa, pulau, karangnunggung, tunggara, barat daya, segala macam tempat di laut, pelayaran, tanyalah Puhawang, nahoda. Bila ingin tahu segala macam harga, seperti 3.300.000, 30.000, 3.000, 600, 300, 30, demikian pula ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, ke-16, ke-17, ke-18, segala macam harga tanyalah Citri Kabyapari, orang terpelajar pandai. Bila ingin tahu tentang sandi, tapa, lungguh, pratyaksa, putus tangkes, kalepasan, tata hyang, tata dewata, rasa carita, kalpa carita, segala macam mengenai penyebutan para dewata semuanya, tanyalah Wiku Paraloka. Bila kita hendak bertindak, jangan salah mencari tempat bertanya. Bila ingin tahu bahasa negara-negara lain, seperti bahasa Cina, Nama saya Keling, Wimpi Parsi, Manikam. Mesir, Saiful Samudra, Arta Banggala, Dewata. Makassar, Muhammad Pahang, Iqbal Syabi. Kelantan, Berasal Bangka, dari Indonesia. Beten, Tulang Bawang, Selat, Pasai, Negara Dekan, Madinah, Andalas, Tego, Maluku, Badan, Pego, Minangkabau, Mekah, Buretet, Lawe, Sasak, Sumbawa, Bali, Jenggi, Sabina, Ogan, Kanangen, Komering, Simpang 3, Gumantung, Manumbi, Babu, Miri, Boleh jadi Sapari, kita berbeda, Patukangan, tapi kita tetap Surabaya, satu. Lampung, Bhinneka Jambudvipa, Tunggal Serang, Ika. Kedah, Solo, Solodong, Indragiri, Tanjung Pura, Mari kami Sakampung, tunjukkan rumah Cempa, kami, Balut, Jawa, Indonesia. segala macam bahasa negara-negara lain. Tanyalah juru bahasa Dharma Murcaya. Itu semua patut diketahui tepatnya dan perlunya. Bila ada yang mengatakan tidak perlu tahu, itulah yang tidak akan setia kepada keahlian dirinya, mengabaikan ajaran leluhur kita. Pasti ditunggu oleh neraka bila keahlian tidak dimanfaatkan, bila kewajiban tidak dipenuhi, untuk mencapai kebajikan dan kesejahteraan karena semua itu ketentuan dari Hyang dan Dewata, suara penguasa alam waktu menyempurnakan Indonesia Mayapada. bagi saya adalah Ujarnya, tempat Brahma, yang terindah. Wisnu, Isora, Mahadewa, Siwaha, Tempat baktilah terindah kepada bagi Batara. saya adalah Ujarnya, gunung dan India, hutan. Yama, Baruna, Kowara, Besawarma, Disinilah baktilah kepada kenyataan Batara. dan fantasi Ujarnya, bertemu. Kusika, Garga, Mestri, Purusa, Patanjala, baktilah kepada Batara. Maka para dewata semua berbakti kepada Batara sedaniskala semua menemukan yang hak dan yang wujud.